Siang semuanya. Sebelum kita mulai pelajarannya, boleh anak tolong bantu siapin kelasnya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menandakan yang percaya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu ini kita akan belajar mengenai kesetaraan dalam perbedaan sosial di masyarakat. Sebelum kita lanjut ke materi, ada nggak sih yang tahu apa itu kesetaraan? Bu, keadilan Bu. Iya betul, keadilan. Harmoni Bu. Harmoni, keseimbangan Bu, keseimbangan. Jadi benar ya soal yang dijelasin, karena menurut KBBI sendiri itu kesetaraan merupakan keadaan yang sederajat atau sejajar. Ada yang tahu nggak sih ini gambar apa? Orang Itu gambar kesetaraan gender. kesetaraan gender, betul. Yang ini Kesetaraan pendidikan, kesetaraan hak belajar. sebenarnya benar ya. Ini nanti termasuk ke dalam bentuk-bentuk kesetaraan sosial. Jadi kesetaraan sosial adalah di mana merupakan bahwa setiap manusia memiliki kesetaraan yang sama dalam hak dalam pendidikan maupun yang lainnya. Kesetaraan sosial juga dapat diartikan sebagai kesetaraan sosial juga dapat diartikan sebagai tatanan politik sosial yang mengatur perilaku manusia dalam kesetaraannya. Lalu yang selanjutnya itu ada prinsip kesetaraan. Boleh tolong dibacain prinsip. Prinsip kesetaraan pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu pasal 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Baik. Jadi kita sebagai makhluk sosial wajib mengetahui ya prinsip kesetaraan itu, karena kita tinggal di Indonesia yang memiliki kemajemukan adanya banyak suku, ras, agama ataupun lainnya. Jadi jika kita nggak tahu prinsip kesetaraan ini, maka akan banyak terjadinya perpecahan belah, konflik maupun disintegrasi sosial lainnya. Nah, prinsip kesetaraan ini tuh ada diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana itu telah menjadi amanat dalam Konstitusi Kesatuan Negara Republik Indonesia. Lalu selanjutnya ada bentuk kesetaraan. Secara umum, bentuk kesetaraan dapat dibedakan menjadi berikut. Di sini saya membagi menjadi 5 bentuknya. Yang pertama itu ada gender. Gender adalah status pembeda antara laki-laki dan perempuan yang dibedakan melalui ciri-ciri biologisnya. Status sosial laki-laki dan perempuan itu pada dasarnya setara. Tetapi banyak wilayah lingkungan yang dimana menganggap bahwa laki-laki itu memiliki status sosial lebih tinggi daripada wanita, begitu pun sebaliknya. Jadi wanita itu selalu dianggap lemah dalam apapun sehingga tidak mendapatkan kesetaraan dalam pekerjaan, pendidikan maupun yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada profesi. Setiap individu pasti mempunyai profesi yang berbeda karena mereka memiliki keahlian juga yang berbeda. Ada yang tahu nggak sih profesi itu ada apa aja? Ada nelayan, guru,
dokter, tiga Polisi. polisi, Kabuah Nara. Sapang sayur. kalau yang benar ya itu tuh profesi ke Oke, ibu lanjut ya. Jadi Ya, Bu. profesi itu ditentukan oleh keahlian yang mereka miliki, dan pasti semua manusia itu mempunyai profesi yang berbeda. Dari adanya profesi yang berbeda itu, maka akan sering menimbulkan adanya kecemburuan sosial karena misalnya seorang pejabat memiliki profesi yang berbeda atau status sosial yang berbeda di antara karyawan-karyawan kantor lainnya. Jadi adanya contoh itu akan menimbulkan kecemburuan sosial sampai diperlukan tekanan sosial untuk menghindari perpecahan atau disintegrasi yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada agama. Ada yang ingat nggak pengertian agama menurut Emil Durkheim? Saya boleh. Menurut Emil Durkheim, agama merupakan suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Benar banget. Jadi di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui secara hukum. Ada yang tahu apa aja? Jadi di Indonesia ini ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari sekian banyaknya agama, pasti akan menimbulkan banyak perpecahan belah antara umat satu dengan umat lainnya. Jadi cara untuk menjaga keharmonisan dalam suatu masyarakat itu diperlukan adanya kesetaraan. Jadi dengan cara kita harus menghargai satu agama dengan satu yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada penghasilan. Perbedaan sosial pasti setiap manusia itu mempunyai penghasilan berbeda, ditentukan oleh pekerjaan yang mereka jalani. Contohnya pekerjaan kantoran pasti akan memiliki penghasilan yang berbeda dengan nelayan atau petani yang hanya mengandalkan hasil dari alam yang mereka temui. Lalu perbedaan sosial dan bidang ekonomi juga dapat membedakan penduduk dan warga setempat dengan karena adanya tingkatan kelas-kelas seperti berikut stratifikasi sosial ini ya. Itu yang pertama adalah kelas atas, kelas menengah maupun kelas bawah. Selanjutnya itu ada pendidikan. Pendidikan di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pendidikan sangat tinggi seperti doktor dan profesor. Lalu yang kedua ada pendidikan tinggi seperti sarjana dan mahasiswa. Lalu yang ketiga ada pendidikan menengah seperti dari tingkat SMA. Dan ada pendidikan rendah seperti tingkat SD dan SMP. Lalu yang terakhir ada bintang guru. Terima kasih. Setelah kita bahas materi tersebut, Ibu di sini mau bagi jadi 2 kelompok, 4 baris sebelah kanan Ibu, dan di sini ini kelompok A dan ini kelompok B. Sini Ibu udah nyiapin pertanyaan yang bakal kalian tapi jawabnya nanti tulis maju di sini ya.
Jawabannya kurang 2 kilo di sini. Apaan sih? Jadi jawabannya adalah boleh perwakilan dari A satu orang, B satu orang, cek nomor 1 itu B, 2 B, 2 D, 4 D, 5 A, 4 B, 7 C, 8 C, 9 C, 10 B.
Berarti kalian emang udah paham ya sama materi ini? Namanya Gilmul. Karena waktunya sudah mau habis, kalau memang minggu depan dan mau pelajaran saya akhiri, boleh anak Bersiap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama yang dipercaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yuk, dari jalan.